Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, pemirsa, dan 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. DPR RI menilai pemerintahan baru harus siap hadapi tantangan masa depan terkait kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya tingginya kebutuhan impor bahan pokok yang menandakan masih rendahnya produksi pangan dalam negeri. Anggota DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap pemerintahan baru dapat menghadapi tantangan negara ke depan, khususnya pada sektor ekonomi, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Saleh mengatakan dalam memajukan negara dan kehidupan bangsa, banyak tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya yakni memperluas lapangan pekerjaan. Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,82%, atau sebanyak 7.195.000 orang pada Februari 2024. Tak hanya itu, tingginya kebutuhan impor bahan pokok menandakan masih rendahnya produksi pangan dalam negeri. Pelayanan serta fasilitas pada sektor pendidikan dan kesehatan juga harus ditingkatkan hingga ke daerah-daerah terpencil sebagai tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat. Menurut saya sangat penting dan strategis untuk dikerjakan itu adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas kepada masyarakat kita. Karena ini hal yang sangat mendasar sekali. Sehingga dengan demikian kalau ada lapangan pekerjaan, apapun kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat berikutnya itu akan bisa dilakukan. Yang kedua, menyempurnakan swasembada pangan. Jadi sekarang ini Indonesia masih butuh swasembada pangan. Swasembada pangan itu artinya adalah kita tidak perlu lagi impor barang-barang kebutuhan pokok kita dari luar negeri, tetapi cukup produksi buat di dalam negeri. Kemudian yang ketiga, saya berharap bahwa pendidikan dan kesehatan itu pelayanannya ditingkatkan. Ini sangat mendasar sekali. Karena aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terwujud dan tercapai jika pendidikan dan kesehatannya itu bisa dijangkau oleh semua pihak. Andini dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI akan menyesuaikan pembentukan komisi beserta pimpinan berdasarkan nomenklatur dan dari kementerian atau lembaga presiden. Dan di sini Presiden Prabowo yang akan menjadi mitra kerja Dewan setelah AKD resmi dibentuk. Pimpinan fraksi di DPR akan menetapkan siapa saja yang nantinya menjadi pimpinan dan anggota di setiap komisi. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut penetapan pimpinan alat kelengkapan Dewan dan pembagian mitra kerja Komisi DPR RI periode 2024-2029 akan dilaksanakan setelah pengumuman Menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Puan mengatakan DPR akan menyesuaikan pembentukan komisi beserta pimpinan setelah adanya nomenklatur kementerian lembaga Presiden Prabowo yang akan menjadi mitra kerja Dewan. Setelah AKD resmi dibentuk, pimpinan fraksi di DPR akan menetapkan siapa saja yang nantinya menjadi pimpinan dan anggota di setiap komisi. Setelah kita mendengarkan pengumuman kabinet oleh Presiden Prabowo, setelah itu kita akan teruskan dengan pengumuman komisi dan AKD di DPR menyesuaikan dengan berapa jumlah kabinet yang diumumkan oleh Presiden Prabowo. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyampaikan, pihaknya akan segera melakukan pembagian mitra kerja dari Komisi 1 hingga 13 dengan menyesuaikan jumlah kementerian lembaga yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan nanti nomenklaturnya, Komisi 1 sampai Komisi 13 nanti membidangi apa saja, nanti kita menunggu jajaran kabinetnya. Jadi nanti kita akan lihat ada nomenklatur baru mana saja, kan selama ini kita kan hanya mendengar akan ada namanya Menteri HAM, Menteri Hukum, dan lain-lain. Tapi kan resminya nanti malam. Nah, ketika nanti malam resmi diumumkan, maka Senin DPR sudah pasti akan menindaklanjuti dalam bentuk pembagian kementerian dan lembaga yang pemerintah umumkan di komisi dari 1 sampai 13. Sikri, Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Target pemerintahan baru untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Berikut ini tetap bersama kami di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Ketergantungan impor di sektor pangan dan energi selama ini banyak menguras devisa negara. DPR RI berharap Indonesia mampu menjadi salah satu penyumbang komoditas pangan dan energi global di masa depan. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan pemerintahannya akan fokus menggenjot target swasembada pangan dan energi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar negeri. Anggota DPR RI Heri Gunawan menyampaikan, target pemerintahan baru untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Karena menurutnya, ketergantungan impor di sektor pangan dan energi selama ini banyak menguras devisa negara. Ia berharap Indonesia mampu menjadi salah satu penyumbang komoditas pangan dan energi global di masa depan. Terkait masalah kesejahteraan pangan dan kesejahteraan energi, memang kedua bagian inilah yang selama ini menurut catatan kami banyak menyita dan menyedot devisa negara kita, khususnya di pangan dan energi, dan memang dua bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kalau berbicara lebih jauh lagi, ini nampaknya merupakan penjabaran dari program Pak Jokowi. Apa penjabarannya? Pada saat Pak Jokowi membuat sebuah infrastruktur, itu tidak dibarengi dengan ekonominya. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah menyasar ke dalam kebijakan pangannya dan kebijakan energi, di mana harapan kedua bagian ini akan turut memberikan kesejahteraan secara ekonomi untuk bangsa negara, mendukung program infrastruktur ini. Itu harapan kami ke depannya. Sementara itu, Prabowo Subianto mencanangkan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Ambisi ini sangat penting, mengingat fakta bahwa ketergantungan Indonesia pada impor pangan masih cukup besar. Bondan dan Adit, TVR Parlemen melaporkan. Kenaikan PPN 12% dinilai harus transparan dan tidak memberatkan rakyat. DPR RI berharap wacana kenaikan PPN ini jangan sampai menghambat laju ekonomi dan menyulitkan pengusaha. DPR RI menilai wacana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% perlu memperhatikan beberapa faktor penting, diantaranya transparansi penggunaan dana pajak serta besarannya jangan sampai menghambat ekonomi dan menyulitkan pengusaha. Menyusul adanya wacana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai tahun 2025 mendatang, anggota DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, jika memang kebutuhan penerima negara mengharuskan adanya kenaikan, harus disertai dengan transparansi penggunaan pajak dengan jelas, agar masyarakat bisa memantau dan ikut mengawasi penggunaan pajak yang nantinya akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau kita berbicara masalah pajak
Pajak adalah salah satu tools atau alat untuk mendapatkan pendapatan ekonomi untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kita berbicara pajak mau berapapun, asal transparansi penggunaan pajak ini tepat. Jadi masyarakat bisa dijelaskan, pajak akan digunakan untuk sektor A, B, C yang kemudian dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Saya rasa masyarakat bisa memahami hal tersebut. Anggota DPR RI lainnya Ahmad juga berharap wacana kenaikan PPN ini jangan sampai menghambat laju ekonomi dan menyulitkan pengusaha. Maka perlu ada pengawasan jika kebijakan kenaikan PPN ini dijalankan. Oleh sebab itu pajak memang diperlukan untuk pendapatan negara sebagai pendapatan negara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan. Namun di satu pihak pajak ini juga tidak boleh menghambat atau menyulitkan para pengusaha kita sehingga ini harus balance antara pajak dengan pertumbuhan ekonomi kita. Halim dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai akses pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini masih belum merata. Untuk itu DPR mendorong pemerataan pengadaan paket layanan kesehatan yang terdiri dari alat, SDM kesehatan yang terampil, standar operasional, dan sistem pendukung yang lainnya. DPR RI mendorong pemerintahan Prabowo Gibran melakukan transformasi bidang kesehatan melalui pemerataan kualitas kesehatan bagi semua kelas ekonomi masyarakat. Mengingat saat ini masih ada masyarakat yang tidak dapat menjangkau layanan kesehatan, khususnya di daerah 3T. Anggota DPR RI Edi Wuryanto mengatakan, akses pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini masih belum merata. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan, untuk mendapatkan akses kesehatan memerlukan waktu, tenaga, dan materi yang ekstra. Bahkan sering ditemukan kasus kesulitan akses kesehatan yang akhirnya mengancam nyawa masyarakat. Untuk itu, ia mendorong pemerataan pengadaan paket layanan kesehatan yang terdiri dari alat, SDM kesehatan yang terampil, standar operasional, dan sistem pendukung lainnya. Nah, yang lebih penting bagi saya, khususnya sektor kesehatan yang tadi juga sudah sedikit disinggung, tidak boleh ada orang miskin sakit, dia kesulitan biaya, dia kesulitan memperoleh akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, PR Pak Presiden tentu harus distribusi layanan kesehatan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kesehatannya bermutu, tambah manusiawi, memperlakukan orang miskin dengan baik. SDM kesehatannya harus didorong untuk masuk ke daerah-daerah pedesaan, perbatasan, kepulauan, terpencil. Dan itu selama ini yang menjadi PR kita bersama. Edi Wuryanto berharap dalam penyelenggaraan layanan kesehatan ke depan tidak mengedepankan ego sektoral. Ia menilai seluruh pihak perlu memiliki sudut pandang yang sama untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat miskin ataupun kaya, baik di kota dan di desa. Rifki Maktudi, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI melalui rapat paripurna pada tanggal 15 Oktober lalu menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat. Apa tujuan dan manfaat dari pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat ini? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik,
mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Badan Aspirasi Masyarakat bertujuan menampung dan menelaah aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI baik secara langsung maupun tidak langsung. Badan Aspirasi Masyarakat juga bertugas untuk melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat tanpa mengurangi kewenangan alat kelengkapan Dewan yang berkaitan dengan aspirasi tersebut. Dan pemirsa, mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI melalui rapat paripurna pada tanggal 15 Oktober 2024 menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat masa jabatan 2024-2029 dengan jumlah anggota sebanyak 19 orang. Badan ini dibentuk dengan tujuan menampung dan menelaah aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI berfokus kepada aspirator penyambung suara rakyat. Tugas Badan Aspirasi Masyarakat adalah 1. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung. 2. Menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat. 3. Menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti. 4. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD. 5. Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait. Dan 6. Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningful participation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Badan Aspirasi Masyarakat juga bertugas untuk melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat tanpa mengurangi kewenangan AKD yang berkaitan dengan aspirasi tersebut. Dan fungsi yang tentu menjadi fungsi dasar adalah sebagai aspirator gitu ya, penyambung lidah rakyat, jembatan masyarakat antara pemerintah dan rakyat. Tentu ini diharapkan bisa memudahkan gitu. Artinya apa? Persoalan-persoalan bangsa dan juga rentang kendali yang jauh gitu ya, seperti Indonesia yang punya ribuan pulau dan juga provinsi-provinsi yang juga semakin bertambah juga. Ini dengan keterwakilan DPR di sini, masyarakat menaruh harapan sih sebenarnya kepada DPR untuk bisa menjembatani persoalan masyarakat yang ada di bawah. Untuk periode 2024-2029, jumlah komisi di DPR RI bertambah dari semula 11 komisi menjadi 13 komisi. Upaya ini diharapkan bisa memperluas wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara lebih terstruktur. Tim TVR Parlemen melaporkan. Kerajinan keramik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang tak ternilai, yang syarat akan berbagai makna dan filosofinya. Bukan hanya sekedar benda mati, keunikan kerajinan keramik di Indonesia terukir dalam setiap detailnya. Mulai dari teknik pembuatan yang khas hingga motif yang merefleksikan nilai luhur budaya. Dan salah satunya yang sukses mendunia yaitu kerajinan keramik Jenggala. Seperti apa kerajinan keramik Jenggala ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai patwal kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Berdiri sejak tahun 1976, keramik Jenggala telah menjadi pionir dalam menciptakan produk berkualitas tinggi yang mampu menembus tatanan pasar internasional. Terinspirasi dari akar budaya, eksplorasi terus-menerus, serta kesetiaan terhadap nilai dasar desain menjadi daya tarik kuat bagi peminat lokal maupun internasional. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama, mari kita simak keramik Jenggala, kerajinan lokal yang mendunia pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kerajinan keramik terus berkembang dan menempati ruang tersendiri di hati para pencintanya, baik untuk koleksi maupun menambah estetika di dalam rumah. Kehadiran kerajinan keramik di dalam rumah memberi kesan elegan sekaligus klasik yang menambah kehangatan di dalam rumah. Nah, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita akan berkunjung ke Bali dan melihat langsung pembuatan keramik Jenggala. Kerajinan keramik Jenggala dikenal luas berkat kemampuannya dalam memadukan teknik tradisional dengan desain modern. Berdiri sejak 1976, keramik Jenggala telah membuat berbagai keramik dengan bentuk yang unik dan menarik. Mulai dari bentuk vas bunga, piring, bahkan sendok dan garpu. Jenggala telah menjadi pionir dalam menciptakan produk keramik berkualitas tinggi yang tidak hanya mempercantik ruangan, tetapi juga mengedepankan fungsionalitas. Saat ini reputasi dan nama besar Jenggala sudah terkenal di mata pecinta keramik. Desain elegan Jenggala dipadukan warna-warna tropis khas Indonesia yang menarik hati tidak hanya peminat lokal, tetapi juga internasional. Koleksi keramik Jenggala mulai dari peralatan makan seperti mangkuk, piring, gelas, dan poci, sampai hiasan rumah tangga seperti vas dan guci keramik telah melanglang buana hingga ke pasar Jepang, Singapura, Amerika Serikat, hingga Eropa. Terbukti dalam rangkaian kegiatan International Asian Pacific Forum atau IAPF, para delegasi juga turut berkunjung ke kerajinan keramik Jenggala. Para delegasi juga ikut menyaksikan secara langsung proses produksi keramik khas Indonesia yang terkenal dengan keunikan dan kualitasnya. Selama kunjungan, delegasi diajak berkeliling lokasi keramik Jenggala dan diberi kesempatan untuk melihat langsung berbagai tahap pembuatan keramik, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pembakaran dan finishing. Delegasi juga berinteraksi dengan pengrajin lokal yang telah menguasai teknik tradisional pembuatan keramik
dan mendapatkan wawasan mendalam mengenai warisan budaya yang terkandung dalam setiap produk. Kunjungan para delegasi menjadi ajang promosi bagi industri keramik Indonesia untuk memperluas jaringan internasional dan menjalin kemitraan baru. Para pengrajin lokal berharap bahwa exposure dari kunjungan ini akan membuka peluang lebih besar untuk memasarkan produk mereka di tingkat internasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan IAPF untuk mendukung pertukaran budaya dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jenggala juga aktif dalam melestarikan dan mengembangkan kerajinan ini melalui berbagai pameran dan acara seni. Jenggala memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai proses pembuatan keramik serta keterampilan yang terlibat. Selain melihat dan membeli berbagai koleksi keramik Jenggala di galeri, Jenggala juga menawarkan para pengunjung pengalaman yang unik untuk membuat kreasi keramik mereka sendiri. Pengunjung dapat mewarnai keramik sesuai selera dan keinginan mereka untuk dibawa pulang. Wah, seru sekali ya melihat proses pembuatan beragam produk Jenggala keramik dan melihat berbagai koleksi Jenggala keramik yang memanjakan mata. Nah, itu tadi keseruan dan informasi tentang Jenggala keramik. Yuk kita dukung dan promosikan produk-produk kesenian Indonesia. Sekian Intips hari ini, sampai jumpa pada episode Intips selanjutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Selasa 22 Oktober 2024. Pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna dengan agenda yaitu penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester tahun anggaran 2024 dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester tahun anggaran 2024. Penetapan jumlah keanggotaan fraksi di alat kelengkapan Dewan, penetapan fraksi pada pimpinan alat kelengkapan Dewan, penetapan mitra kerja komisi, serta penetapan nama anggota fraksi di alat kelengkapan Dewan. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.